Berapa tahun tuh? 6 tahun. Oh, kerja di dekat rumah? Jadi gimana? Kamu ada cerita apa? Sedikit-sedikit kayak hubungan toksik ya. Jadi kayak aku tuh punya pasangan yang istilahnya kemana-mana tuh harus dari ya wajar sih ya, mungkin dia khawatir cuma terus kayak bahkan sama saudaraku dilarang terus mau kemana-mana terus tahu kalau harus ngabarin harus sama siapapun harus dia tahu gitu sih. Kamu udah ngambil hubungan berapa tahun? Udah lama ya? Jadi dari awal seperti itu atau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Sebenarnya sih dengan akhir-akhir ini sifatnya pengawasan. oh, dia apa ya? Kalau kamu melakukan hal yang sama dia responnya seperti apa? Dia sih aku tuh terbilang orangnya cuek ya, jadi mau dia ngapain mau dia sama siapapun aku gak peduli gitu, bukan gak peduli kayak ya udah dia pun punya kehidupan sendiri begitupun aku gitu ya. Tapi ya bagi dia tuh enggak gitu, kalau sama aja dia kita kemana atau kemana siapa itu harus ngapain dia. Kamu pernah apa bilang ke dia kenapa dia ngelakuin gitu? Ya ada sih maunya selalu tahu aku ngapain. Pokoknya bagi dia tuh itu bukan toksik. Bagi dia itu Bukan waktu keharusan untuk ngabarin dia. Ngabarin juga ya. Apalagi udah dewasa namanya udah 5 tahun juga. Tapi kamu pernah berantem karena hal itu? Karena udah sering beberapa kali pun diomongin dan iya tetap aja kayak gitu lagi gitu. Tapi respon awal dia mungkin oke, dia bakal berubah atau apa, tapi dia tetap melakukan sampai sekarang. Itu hal yang paling toksik dalam hubungan. Menurut aku sih toksik. Sebenarnya kan ibarat kata kita hubungan udah dewasa ya, misalnya harus nambah sekali cuma kan nggak sedikit yang banget kan kita jadi punya privasi sendiri, jadinya kayak jadi ada keterbatasan gitu, harus Mungkin aku melihat dari sisi pandang cowok, mungkin dia takutnya kamu ngapain gitu di luar, karena kan mungkin di pikiran dia sama saudara juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai ngabarin kemana-mana sama siapa, tapi dia nggak tiap detik nelponin atau tiap jam gitu nelponin nggak? Dulunya tuh tiap jam nelfonin kayak udah suruh pulang gitu. Tapi sekarang tuh kayak udah jauhin kayak gitu, udah jarang WA atau telepon, cuman kayak nanti harus kabarin sama siapa. Tapi after itu apa diomongin kayak jangan segini-gini kalau Dulu sih kayak misalkan hubungan dulu tuh nggak boleh kayak gitu, kalau kayak dia udah kabarin cuma yang waktu atau batasan itu sama-sama punya privasi masing-masing. Kita juga punya kehidupan masing-masing kan, dan aku juga melarang dia untuk berteman sama siapapun, main sama siapapun. Tapi kalau bagi dia tuh ya sebaiknya
dia tuh kayak kalau pergi itu pasti ada sesuatu tentang laki atau apa gitu kan. Tapi toxic dia nggak sampai yang harus video call, harus bukan tapi kamu merasa terganggu sama terganggu. Kan kamu bulan udah 5 tahun, aku boleh tahu kamu pasti kan dalam satu hubungan kan mau ke jenjang yang lebih serius kan sama dia. Tapi kamu apakah sanggup gitu kalau misalnya dia kayak gitu terus? nah itu juga sih yang mungkin lagi untuk kita bukan seperti Iya, kayak ini itu kan seumur hidup sama-sama kayak kita juga kan kita harus tahu juga kayak gimana. Jadi kayak misalkan untuk pernikahan tuh aku juga banyak berpikir-pikir lagi buat sama-sama benar-benar Ya bisa gitu. benar-benar bisa diajak serius kan susah ya kan. Ya aku benar-benar Tapi kamu udah coba ngomong ke dia kayak default dia kita ke depannya tuh gimana? udah sering dulu soal aku tetap aja kayak gitu Tetap nggak berubah seperti itu. Kalau boleh tahu dia ngelakuin hal itu kayak mulai posesif dan segala macam itu udah berapa lama? Kira-kira udah setahun lalu sih. Tapi ada nggak sih perilaku dia yang menurut kamu tuh beda gitu kayak misalnya handphone mau dicek atau apa gitu? Dia sih terbuka ya, dia terbuka banget untuk HP, untuk semuanya tuh dia terbuka banget. Cuman ya sifat posisinya dia itu yang nggak bisa dirubah. Tapi dia kayak berarti dia posesif tapi dia kayak terbuka untuk masalah handphone atau ke privasi dia tuh tidak gitu. Handphone, HP, Yang cuman masalah posesif itu mungkin kalau dari aku mungkin pacar kamu lagi takut aja mungkin atau dia merasa kalau mungkin bisa juga kalau kamu tuh merasa insecure dengan diri dia jadi dia nggak percaya diri dengan diri dia terus dia merasa kalau pacar aku nih kayaknya oke apa sih cantik bisa kerja dan segala macam jadi dia takut kehilangan kamu jadi dia ngelakuin hal-hal yang menurut kamu sekarang toxic gitu kayak misalnya dia khawatir atau curigaan dan segala macamnya dia sering ngecek sosmed kamu juga. iya sih. Iya kan? Ya biasanya sih orang-orang yang nggak percaya diri atau insecure overthinking tentang hidup dia biasanya dia ngelakuin hal kayak gitu dia kayak takut banget kehilangan apa ya kamu kan bisa dibilang orang yang dia mau untuk kedepannya ya. Bisa dibilang kayak kamu tuh harta dia gitu jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kamu gitu makanya mungkin dia perilakunya jadi lebih over ke kamu gitu kamu merasa terganggu menurut aku sih coba aja omongin lagi ke depannya kayak lebih baik-baik lagi kayak kita kalau mau kedepannya lebih serius kamu juga boleh kayak gini kita kan pasti udah tahu kedepannya kalau misalnya dalam hubungan kan yang paling penting itu komunikasi dan juga saling percaya kan kalau misalnya dia kayak overthinking dan lain-lain kayak gitu ya bakal apa yang membuat kita nggak nyaman juga kan kamu juga pasti agak risih gitu kan harus ngabarin ya jam kayak sama siapa di mana gitu gitu kan ya sih menurut aku kayak gitu sih. Ada ini nggak ada cerita lagi atau apa yang mau kamu ceritain nggak sih gitu benar kamu yang sabar ya pasti semuanya itu ada jalan keluarnya dan kamu coba aja ngomong ke pacar kamu pelan-pelan bahwa kalau misalnya kita mau menjalin hubungan yang lebih panjang lagi ke depannya lagi lebih serius jadi kita harus saling terbuka dan